Kita lanjut bahas PTTH Serapi episode 718. Oke, lah nggak usah banyak mang-bing-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Aliansi Api Abadi telah sepenuhnya terbentuk hanya dalam kurun waktu setengah hari saja. Banyak kekuatan di dalam dunia seribu besar mengetahui keberadaan tentang aliansi ini dan kemudian mereka memiliki keinginan untuk bergabung. Namun tidak ada pergerakan dari kekuatan besar seperti Istana Seribu Besar dan juga pusat dunia manusia. Selain itu, markas besar dari Aliansi Api Abadi masih berada di wilayah api yang tidak berujung. Banyak orang telah berbondong-bondong untuk bergabung dengan Aliansi Api Abadi ini dan kemudian Soyen menyerahkan urusan itu kepada para petinggi dari wilayah api yang tidak berujung untuk melakukan banyak seleksi. Malam hari pun tiba. Soyen kali ini sedang duduk dengan tenang sendirian di halaman dari rumahnya. Soyen kali ini sedang memikirkan nasib dari dunia Devil yang telah diserbu oleh pasukan rasyat asing dan juga telah mendapatkan pengkhianatan dari pemimpin pusat dunia Devil. Besok Soyen akan melancarkan operasi penyelamatan terhadap dunia Devil dan dia akan memimpin pasukan dari Aliansi Api Abadi. Detik berikutnya Soyen telah memikirkan sesuatu dan kemudian dia bergumam kepada dirinya sendiri. Jika banyak leluhur kita dari klan Xiao yang telah tertidur di dalam dunia bawah kegelapan, lalu apa sebenarnya hubungan dunia bawah kegelapan seperti Raja Dunia Bawah dan juga Raja Kegelapan dengan klan Xiaoku? Melalui adegan-adegan yang baru saja terjadi, beberapa hal perlahan telah terungkap dan seharusnya ada orang-orang kuat yang telah ikut campur di pusat dunia abadi dan juga dunia hantu. Bahkan di seluruh dunia seribu besar ini mungkin ada banyak kekuatan yang telah terlibat dalam hal pengepungan dan juga penindasan terhadap klan Xiao. Sebelum orang-orang yang bersembunyi dalam kegelapan muncul, mungkin banyak leluhur dari klan Xiao yang berada di dalam dunia bawah kegelapan. Mereka juga tidak akan bangun. Ataukah sebenarnya mereka sedang membutuhkan semacam kekuatan seperti pemanggilan? Ketika memikirkan hal seperti ini membuat raut wajah dari Soyen terlihat nampak rumit. Dia jelas mengetahui tempat bersembunyinya para leluhur dari klan Xiao. Namun untuk saat ini Soyen tidak bisa menyelamatkan mereka karena jika Soyen pergi dengan cara yang terburu-buru, takutnya hal ini malah akan menimbulkan sebuah masalah yang baru. Terlebih lagi berdasarkan insting dari Soyen, klan Xiao merupakan klan terkuat di dalam dunia seribu besar dan sangat mustahil untuk membasmi klan Xiao sepenuhnya hanya dengan mengandalkan kekuatan dari pusat dunia manusia. Pasti memang ada kekuatan lain yang ikut campur dalam hal ini. Bahkan jika kekuatan-kekuatan besar itu berasal dari dunia hantu atau bahkan dunia-dunia yang lainnya, untuk saat ini mereka tidak lagi bisa dimintai pertanggungjawaban. Soyen berpikir hanya setelah dia menemukan keberadaan dari Dewi Chang'e, Dewi Yaoji atau bahkan orang-orang kuat lainnya, pada akhirnya hal itu akan bisa menyingkap tabir misterius ini dan barulah Soyen juga memiliki kesempatan untuk bisa pergi menuju dunia bawah kegelapan dan sepenuhnya memecahkan misteri tentang apa yang telah terjadi kepada klan Xiao. Di dalam perjalanan untuk menuju dunia bawah kegelapan setidaknya Soyen harus ditemani oleh satu orang yang berada di reinkarnasi ke-8. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan kekuatan Soyen yang sekarang, itu sama artinya dengan mencari kematian. Karena Soyen juga tahu dunia bawah kegelapan adalah tempat yang sangat misterius dan juga tidak diketahui. Kekhawatiran seperti ini telah mengalir ke dalam diri dari Soyen yang membuatnya mengalami sedikit sakit kepala. Namun Soyen hanya bisa menggelengkan kepalanya ketika memikirkan tentang hal ini. Tiba-tiba saja terdengar sebuah suara, "Kakak Soyen, kenapa kau sendirian saja di halaman? Apakah kau tidak istirahat? Waktu ini sudah terlalu larut." Soyen pun menoleh pada siapa yang telah berbicara dan ternyata itu adalah Sun Er. Soyen kemudian menimpali, "Tidak apa-apa, aku hanya memikirkan sesuatu saja." Sun Er mendekati Soyen dan kemudian dia memeluknya
sambil mengatakan, "Kakak Soyen, masalah aliansi sudah siap sepenuhnya. Kita hanya tinggal menunggu kedatangan para senior dan kemudian besok pagi kita bisa berangkat menuju dunia devil." Kakak Soyen, kau sudah melakukan pekerjaan dengan cara yang sangat baik, namun kau juga tidak perlu terlalu memaksakan diri. Mendengarkan ucapan dari seorang Sun Er membuat Soyen hanya tersenyum dan kemudian dia mencubit hidung dari istrinya ini. Di dalam pelukan dari Sun Er, segala kekhawatiran dan juga kegelisahan di dalam hati dari seorang Soyen tampaknya telah sirna seketika. Tidak lama kemudian Soyen melambaikan tangannya dan kemudian sebuah tanduk yang kecil kini muncul secara perlahan. Pandangan mata dari Sun Er melihat pada tanduk kecil itu dan kemudian dia bertanya, "Kakak Soyen, apa ini sebenarnya?" Soyen sambil dengan lembut menaruh tanduk kecil itu di leher dari Sun Er dan kemudian dia mulai memberikan penjelasan. Tanduk ini merupakan sesuatu yang telah diberikan oleh rusa ungu yang pada saat itu dimiliki oleh Dewi Yaoji. Tanduk ini mampu mengisolasi segala jenis racun dan itu juga merupakan hal yang tidak tergantikan dalam perjalanan kita menuju dunia devil. Sun Er kemudian berkata, "Kenapa kakak Soyen tidak memberikannya saja pada kakak Cailin?" Soyen pun kemudian menimpali, "Cailin sudah mendapatkan warisan dari piton pelan surga 10 warna dan dia cukup kebal dengan kabut beracun." Sun Er, meskipun kau memiliki simbol reinkarnasi dari 9 dewa api yang mendalam, tapi kau tidak kebal racun dan aku memberikan tanduk ini pada dirimu untuk memberikan perlindungan. Sebenarnya aku punya 2, satu untukmu, satu lagi untuk senior Feng Wan Er. Ketika Soyen menyebutkan nama dari Feng Wan Er, seolah-olah dia merasakan hutang budi pada orang itu. Sun Er telah menemukan perubahan raut wajah Soyen dan kemudian dia berkata, "Kakak Soyen, apakah ada sesuatu yang telah mengganggu pikiranmu?" Soyen kemudian menjawab, "Senior Feng Wan Er merupakan panglima tertinggi dari penjaga klan Xiao di masa lalu. Namun, menurut cerita yang telah dia katakan pada diriku, beberapa penjaga klan Xiao yang lainnya telah dihabisi oleh pemimpin klan Xiao yaitu Xiao Yuntian. Dan bahkan klan dari Raja Petir juga telah dibasmi oleh leluhurku yang bernama Xiao Tianming. Dua hal ini benar-benar aneh, namun aku tidak bisa membuktikan keanehan tersebut." Soyen mengepalkan tinjunya dan dia saat ini tidak tahu siapa yang sedang melakukan fitnah terhadap klan Xiao. Setiap kali Soyen memikirkan hal seperti ini, hatinya benar-benar sakit. Pada saat Soyen teringat dengan ekspresi sedih dari Raja Petir, Feng Wan Er, dan juga Su Suiying, rasa-rasanya dia ingin segera menghabisi siapa orang yang telah melakukan fitnah terhadap klan Xiao dan juga melakukan kejahatan terhadap suku dari Raja Petir dan juga Feng Wan Er. Detik berikutnya Sun Er tiba-tiba saja berkata, "Kakak Soyen, Sun Er telah secara diam-diam melakukan penyelidikan tentang masalah ini. Meskipun perkembangannya cukup lambat, tapi Sun Er telah menemukan beberapa petunjuk. Konon, di antara 10 senjata utama di dalam dunia devil ada satu senjata yang cukup aneh, dan itu adalah cermin iblis." Sun Er cukup yakin bahwa hal seperti ini mungkin ada kaitannya dengan cermin iblis dan juga orang yang telah memegang senjata itu. Mendengarkan ucapan dari Sun Er membuat pandangan mata Soyen cukup terkejut dan kemudian dia berkata, "Apa? Senjata dari dunia devil, cermin iblis?" Sun Er menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menjawab, "Benar, hal-hal ini akan kita selidiki secara diam-diam bersama dengan para petinggi dari aliansi api abadi dan mungkin kita akan bisa menemukan informasi lanjutan ketika kita berada di dalam dunia devil." Selain itu, senior Feng Wan Er telah secara diam-diam menghubungi mantan sekutu keluarga Xiao. Masalah ini juga berada dalam lingkup penyelidikannya dan aku khawatir akan ada operasi penyelamatan skala besar dalam waktu dekat. Namun kakak Soyen tidak perlu khawatir. Aku percaya kepada dirimu dan juga kepada klan Xiao. Mereka tidak mungkin melakukan kejahatan seperti itu, kakak Soyen. Sun Er dan juga kakak Cailin akan tetap berada di sampingmu. Mendengarkan hal seperti ini membuat Soyen hanya tersenyum sambil meluk tubuh dari Sun Er. Waktu berlalu dalam sekejap mata, pagi hari pun tiba, dan kali ini beberapa divisi elit telah muncul di altar
dari wilayah api yang tidak berujung. Pandangan mata mereka semuanya melihat ke arah Soyen dan menunggu perintah dari Soyen selanjutnya. Pandangan mata dari Soyen melihat pada Tuan Pemakan Jiwa serta yang lainnya, dan kemudian dia pun mulai mengatakan, agar perjalanan ini tidak terlihat besar dan juga mencolok, kita akan menempatkan pasukan koalisi di masing-masing wilayah dari dunia Devil. Setelah aku memberikan instruksi dengan jelas, maka kita bisa langsung berangkat menuju dunia Devil. Tuan Pemakan Jiwa detik berikutnya segera mengatakan, menurut berita yang telah aku dengar, 5 wilayah yang berada di dalam dunia Devil sedang mengalami krisis. Di saat yang bersamaan, Soyen sebagai seorang pemimpin, kau harus segera memberikan perintah. Soyen pun menganggukkan kepalanya ketika mendengarkan ucapan dari Tuan Pemakan Jiwa, dan kemudian dia pun berkata pada semuanya, para senior, dengarkan perintahku baik-baik. Situasi di dalam dunia Devil saat ini sedang kritis. Ada 5 wilayah luas yang membutuhkan pertolongan. Pasukan dari dunia hantu akan dipimpin oleh guru Tuan Pemakan Jiwa, dan Anda akan menuju wilayah bulan darah. Jika bertemu dengan pasukan raja asing di dalam sana, jangan segan-segan untuk melenyapkannya. Pandangan mata dari Duan Qifei melihat ke arah Soyen, dan dia merasa bahwa Soyen telah memisahkan Duan Qifei dalam misi kali ini. Soyen tiba-tiba saja juga melihat pada Duan Qifei, dan dia pun segera mengatakan, Duan Qifei, kau sebagai pemimpin dari domain Jiwali akan membawa sisa kekuatan dari dunia hantu untuk kembali ke dalam dunia hantu, dan kemudian menjaga wilayahmu sendiri untuk mencegah suku-suku Rajat asing melakukan penyerangan secara diam-diam. Mendengarkan ucapan dari Soyen membuat Duan Qifei tidak puas, dan kemudian dia berkata, kau, Tuan Pemakan Jiwa? Kemudian meredam amarah dari Duan Qifei dengan mengatakan, gadis kecil, di dalam tubuhmu memiliki segel reinkarnasi dari Raja Petir. Meskipun Raja Petir telah bangkit, namun kekuatan di dalam dirinya belum stabil dan juga belum mencapai kekuatan puncak. Jika sampai kau membuat kesalahan selama periode waktu ini, maka tidak hanya dirimu yang dirugikan, tapi Raja Petir juga akan merugi. Mendengar ucapan dari Tuan Pemakan Jiwa membuat Duan Qifei segera menggigit bibirnya sendiri, dan kemudian meskipun dia merasa tidak puas, dirinya hanya bisa menganggukkan kepalanya sambil berkata, baiklah, baiklah, aku akan menuruti apa yang diperintahkan oleh pemimpin Soyen. Detik berikutnya pandangan mata dari Soyen melihat pada Nyonya Yaoji dari dunia surgawi, dan kemudian dia pun berkata, wilayah 1000 iblis, aku akan menyerahkannya kepada Nyonya senior Yaoji dari dunia surgawi. Sementara wilayah dari Netherworld akan dipimpin oleh Tuan Serigala Naga dan juga Tetua King Luan dari klan Ekor 9. Sedangkan untuk Istana Dewa Racun, Cailin dan juga Sun akan memimpin pasukan dari wilayah api yang tidak berujung. Ketika Soyen menyebutkan hal ini, membuat Sun Cailin dan juga Yun Yun cukup terkejut. Padahal Istana Dewa Racun merupakan tempat keberadaan dari Xiao Yixian, tapi tindakan dari Soyen seolah-olah menghindari Istana Dewa Racun. Soyen selanjutnya kembali mengatakan, sementara untuk wilayah Dewa Iblis, tepatnya adalah Istana Dewa Iblis, aku sendiri yang akan menyerbu ke tempat itu bersama dengan pasukan dari klan Peri. Pada saat ini ada 2 dewa jahat yang telah menguasai dunia Devil ini. Setelah para senior menyelesaikan masalah di wilayah masing-masing, segeralah berkumpul bersama dengan diriku di dalam Istana Dewa Iblis. Sementara untuk Yun Yun dan juga para petinggi lainnya dari wilayah api yang tidak berujung, aku akan menyerahkan tempat ini kepada kalian. Bagaimanapun juga kita harus berjaga-jaga dari serangan yang tidak terduga yang akan dilakukan ras jahat asing, karena mereka pasti juga sudah memiliki sebuah rencana tertentu. Mendengarkan ucapan dari Soyen membuat semua orang yang telah hadir di dalam tempat ini hanya bisa menganggukkan kepalanya, dan secara serempak mereka berkata, baiklah pemimpin. Pandangan mata dari Nyonya Yaoji, Tuan Pemakan Jiwa, Tetua Agung Eliza, dan juga yang lainnya yang telah menjadi korban keganasan ras jahat asing. Mereka telah memiliki kemarahan yang tidak terduga, dan api kemarahan yang terpancar di mata itu tidak akan pernah bisa dipadamkan sebelum mereka menghabisi para ras jahat. Soyen kemudian kembali mengatakan, jika semuanya sudah siap, mari kita berangkat. Pandangan mata dari Soyen kemudian melihat kepada orang-orang yang telah menjaga portal dimensi di tempat ini. Mereka telah langsung membentuk sebuah segel tertentu dan kemudian mulai membuka
portal dimensi dari wilayah api yang tidak berujung untuk menuju dunia Devil, tempat dari Xiao Yuxian berada. Tanpa ragu lagi, Zhou Yan pun mengajak mereka semuanya yang merupakan anggota aliansi api abadi untuk memasuki portal dimensi ini dan memberikan bala bantuan kepada dunia Devil. Penyelamatan kali ini adalah aksi pertama setelah terbentuknya aliansi api abadi. Kita berpindah menuju tempat yang cukup jauh dari tempat ini dan tidak lain adalah istana dari pusat dunia manusia. Seorang pemuda tampan telah duduk di kursi tahtanya dan tidak lain itu adalah pemimpin pusat dunia manusia. Dan saat ini tiba-tiba saja di belakangnya telah muncul seseorang yang menggunakan jubah berwarna hitam. Lalu orang ini pun mengatakan, "Tuan, wilayah api yang tidak berujung pada saat ini telah menyerap kekuatan dari dunia iblis, dunia surgawi, dunia hantu, dan juga klan peri. Mereka telah membentuk sebuah aliansi yang bernama Aliansi Api Abadi. Bahkan kekuatan pasukan dari aliansi abadi ini sedikit lebih kuat jika dibandingkan dengan istana seribu besar. Apakah Anda ingin mengirimkan orang kuat untuk menekannya dan tidak memberikan mereka kesempatan untuk bernafas?" Pemimpin pusat dari dunia manusia menggelengkan kepalanya dan kemudian dia berkata, "Mereka hanyalah aliansi semut yang tidak memiliki kekuatan di reinkarnasi ke-8 dan mereka tidak masuk ke dalam pandangan mataku. Selain itu, peran dari aliansi api abadi ini mungkin akan bisa membantu kita membatasi pergerakan dari ras jahat asing hingga batas waktu tertentu. Tugas yang paling mendesak saat ini adalah menentukan lokasi spesifik dari pemimpin ras jahat asing. Setelah dia ditemukan, maka kita bisa memberikan serangan secara tiba-tiba. Begitu pemimpin dari ras jahat asing terjatuh, maka pasukan mereka secara alami juga akan melarikan diri." Sosok berjubah hitam kembali mengatakan, "Tapi Tuan, kekuatan dari pemimpin ras jahat asing mungkin telah mencapai tingkat yang lebih mengerikan jika dibandingkan pada saat itu." Pemimpin pusat dunia manusia kemudian menimpali, "Kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Aku cukup beruntung bisa kalah darinya dan hanya selisih setengah pukulan terakhir saja. Kali ini, meskipun tidak ada orang-orang dari klan Xiao, aku mungkin masih bisa mengalahkannya. Pusat dunia manusia kita telah lama berbeda dari sebelumnya. Belum lagi fakta bahwa aku sekarang telah mengendalikan api suci dan juga senjata ilahi." Sosok berjubah hitam kembali mengatakan, "Selain itu Tuan, keempat penjaga yang berada di sekitar dari wilayah ras jahat asing tampaknya memiliki beberapa tanda siap melakukan pergerakan." Pemimpin pusat dunia manusia kemudian menimpali, "Awasi mereka dan jangan biarkan mereka berempat merusak rencana kita. Selain itu juga beritahukan kepada istana seribu besar untuk memperbaiki pasukan. Lalu kita harus melibatkan pasukan yang tersembunyi di dalam kegelapan. Lagi pula, mereka semuanya telah terlibat dalam pengepungan klan Xiao di masa lalu. Sekarang, setelah Zhou Yan muncul, aku khawatir mereka tidak bisa duduk dengan tenang." Ada satu hal penting lagi yang harus kukatakan. Awasi juga kerajaan malaikat. Ratu malaikat yang baru telah mundur melakukan retreat dan dia saat ini memahami warisan dari para malaikat terdahulu. Apabila perang dunia kedua dimulai, kerajaan malaikat pada saat itu akan menjadi kekuatan yang paling strategis. Apapun yang mereka minta, segala macam sumber daya, keluarkan untuk memuaskan ras malaikat. Setelah Ratu Malaikat meninggalkan retreatnya dan dia cukup puas dengan apa yang telah kita lakukan, maka kita akan mendapatkan pujian suci dari para malaikat. Dan saat itu, kekuatanku mungkin akan meningkat dan mendekati pangkat dari dewa sejati. Setelah kekuatanku berada di puncak dari dunia ini, bahkan jika para dewa dari klan Xiao muncul kembali, akan sangat sulit bagi mereka untuk memulihkan situasi seperti semula. Di Yuanxi, jalan untuk menuju dewa pertempuran atau dosen, raja ini telah menemukan kekurangannya selama bertahun-tahun yang tidak terhitung jumlahnya. Selama aku bisa menelan kekuatan sumbermu, maka raja ini akan menjadi dewa tertinggi di dalam dunia. Kita berpindah ke tempat dari Zhou Yan berada. 5 tim yang telah dibagi oleh Zhou Yan kali ini mereka telah sampai
sampai di dalam dunia devil dan mereka pun bergerak sesuai dengan arahan sebelumnya dari Soyen. Kita berpindah pada sebuah tempat yang tidak jauh dari wilayah api yang tidak berujung. Sinar cahaya hitam tiba-tiba saja muncul di tempat tersebut dan kemudian berubah menjadi sosok-sosok yang cukup menyeramkan. Pandangan mata mereka semuanya melihat ke arah wilayah api yang tidak berujung dan kemudian menunjukkan senyum yang cukup bengis. Karena sebenarnya orang-orang ini merupakan ras jahat asing. Salah satu orang yang merupakan seorang pelayan berwajah muram tiba-tiba saja mengatakan, "Tuan, banyak kekuatan dari aliansi api abadi telah mengirimkan hampir 70% kekuatan mereka memasuki dunia devil dan saat ini kekuatan penjaga yang tersisa meskipun mereka memiliki koneksi satu sama lain dengan portal dimensi tapi tidak bisa dengan cepat memberikan dukungan dan membutuhkan waktu bagi kelompok Soyen untuk kembali mundur apabila menemukan kesalahan di wilayah api yang tidak berujung. Tuan, Anda pasti bisa kali ini dengan bantuan dari Dewa Jahat kelima dan juga pasukan dari Dewa Jahat keempat, kita pasti mampu menghancurkan wilayah api yang tidak berujung." Sosok berjubah hitam yang telah menjadi pemimpin ras jahat asing yang datang ke tempat ini tiba-tiba saja menimpali. Kita tidak boleh terburu-buru. Pertama-tama, kirimkan 4 dewa setengah jahat untuk memimpin beberapa pasukan yang kuat menyerang dunia hantu, dunia iblis, dunia surgawi, dan juga suku peri. Saat mereka sedang sibuk, aku sendiri yang akan melancarkan serangan kepada aliansi api abadi. Pelayan berwajah muram kemudian mengatakan, "Tapi Tuan," sosok berjubah hitam itu pun kemudian menimpali, "aku sudah membuat keputusan, jadi kau tidak perlu banyak bicara." Pelayan berwajah muram menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Baiklah, aku akan menuruti apa yang dikatakan oleh Tuan Dewa Jahat." Sosok berjubah hitam itu kemudian sedikit tersenyum sambil mengatakan, "Hahaha, Xiaoyan, kau masih terlalu muda. Perang dunia kedua sudah dimulai dan kau tidak akan bisa melindungi mereka hanya dengan bantuan beberapa orang yang berada di reinkarnasi ke-6 dari aliansi api abadi milikmu. Dan di jurang yang berada di bawah markas besar wilayah api yang tidak berujung ada iblis penghancur dunia. Dia dan juga klan Xiaomu punya banyak dendam. Jika aku bisa mendapatkan kekuatannya, maka aku akan bisa naik menjadi reinkarnasi ke-8. Sosok berjubah hitam yang mengatakan hal seperti ini sebenarnya dia adalah Dewa Jahat peringkat ke-4. Kita berpindah kepada dunia devil. Pada saat ini tempat itu benar-benar kacau. Kehancuran telah terjadi di mana-mana. Salah satu dari 5 wilayah di dalam dunia devil, tepatnya adalah wilayah 10.000 iblis. Kali ini tempat itu telah dipenuhi oleh kabut tebal berwarna hitam yang merupakan energi ras jahat asing. Banyak orang kuat yang berada di wilayah 10.000 iblis ini benar-benar tertekan dan bahkan tubuh mereka juga banyak yang telah tersegel di dalam kristal yang berwarna merah. Kekosongan yang berada di tempat ini bergejolak dan kemudian banyak pasukan telah muncul yang tidak lain itu merupakan pasukan yang dibawa oleh Nyonya Yaoji ke wilayah 10.000 iblis. Salah satu mata-mata tiba-tiba saja muncul di dalam tempat ini dan kemudian memberikan sebuah laporan. "Nyonya Yaoji, menurut informasi yang telah aku dapatkan, dewa setengah jahat yang telah memimpin pasukan dan menyerang ke tempat ini, kekuatannya telah mencapai reinkarnasi ke-5 dan dia bahkan juga mendapatkan kekuatan bantuan dari pasukan pusat dunia devil." Nyonya Yaoji kemudian menimpali, "Baiklah, laporanmu aku terima. Lanjutkan mencari informasi dengan hati-hati. Semuanya, prioritas utama kita datang tempat ini adalah untuk melenyapkan pasukan dan juga setengah dewa jahat yang telah mencapai reinkarnasi ke-5 itu. Mari kita segera bergerak." Pasukan yang telah dibawa oleh Nyonya Yaoji hanya bisa menganggukkan kepalanya dan kemudian mereka mulai melakukan pergerakan untuk menuju tempat yang telah ditemukan oleh mata-mata. Kita berpindah kepada istana dari pemimpin wilayah 10.000 iblis ini. Di dalam tempat itu sudah banyak orang yang terkapar dan juga tubuhnya telah terluka, lalu mendapatkan sebuah penekanan dari seseorang yang telah duduk di kursi tahta dan tidak lain itu merupakan setengah dewa jahat yang bernama An Yuan. Pandangan mata dari setengah dewa jahat An Yuan ini melihat ke arah pemimpin 10.000 iblis dan kemudian dia mengatakan, "Raja 10.000 iblis, kau bersama dengan pasukanmu ternyata sangat lemah."
Salah satu orang yang berada di samping Raja 10.000 Iblis tiba-tiba saja mengatakan, "Pemimpin, mungkinkah kita semuanya hanya bisa mati dengan cara seperti ini? Aku benar-benar tidak terima." Raja 10.000 Iblis kemudian menimpali, "Aku tidak akan membuat kalian semuanya mati, dan percayalah pada diriku." Selanjutnya, Raja 10.000 Iblis melihat pada An Yuan dan kemudian dia mengatakan, "Biarkan para bawahanku pergi. Jika kau ingin mencabut nyawaku, lakukan saja." An Yuan hanya tersenyum dan kemudian dia menimpali, "Bukan tidak mungkin untuk membiarkan mereka pergi dari dalam tempat ini, tapi aku tidak mau melakukan hal itu. Kalian semua mati saja di tanganku hari ini." Sebuah kekuatan yang agung dikeluarkan dari dalam tubuh An Yuan dan kemudian dia akan memberikan serangan untuk memusnahkan Raja 10.000 Iblis dan juga anak buahnya. Tiba-tiba saja terdengar suara yang mendobrak pintu dari istana ini dan kemudian juga ada orang berteriak, "Berhenti kalian semuanya!" Karena itu sebenarnya adalah pasukan dari Nyonya Yaoji yang telah tiba di dalam tempat ini. Pandangan mata dari An Yuan melihat pasukan yang dibawa Nyonya Yaoji dan kemudian dia pun mengatakan, "Habisi mereka semuanya." Pertempuran yang besar pun pada akhirnya tidak terhindarkan antara pasukan Nyonya Yaoji dan juga pasukan dari An Yuan. Kita berpindah ke wilayah Bulan Darah. Suasana di dalam tempat itu juga tidak lebih baik jika dibandingkan dengan wilayah 10.000 Iblis. Kehancuran juga telah terjadi di mana-mana. Setengah dewa jahat yang telah memimpin serangan ke wilayah Bulan Darah merupakan setengah dewa jahat yang mengendalikan suara ajaib untuk memikat seseorang, dan dia adalah seorang wanita. Salah satu sosok berjubah hitam tiba-tiba saja muncul di samping dari wanita setengah dewa jahat itu dan kemudian dia berkata, "Yang mulia, ada pasukan yang datang ke tempat ini." Wanita setengah dewa jahat kemudian menimpali, "Tenanglah, kau tidak perlu khawatir tentang hal ini. Pasukan dari Tuan Pemakan Jiwa juga telah muncul di tempat ini." Dan kemudian salah satu anak buahnya tiba-tiba saja berkata, "Tuan Pemakan Jiwa, situasi di dalam tempat ini tampaknya cukup aneh." Tuan Pemakan Jiwa kemudian menimpali, "Kalian semuanya tidak perlu takut. Selama Perang Dunia Pertama, kekuatan ras jahat asing sebenarnya setara dengan kekuatan dari dunia 1000 besar, dan ada juga yang banyak dari mereka telah mencapai peringkat setengah dewa jahat. Alasan kenapa kau tidak mengetahui tentang hal ini karena kekuatanmu belum mencapai level mereka. Setengah dewa jahat jumlahnya mungkin jauh lebih banyak dari apa yang telah kita ketahui selama ini." Baru saja Tuan Makan Jiwa mengatakan hal seperti ini, tiba-tiba saja ada sebuah fluktuasi energi yang muncul di langit dan kemudian suara seorang wanita terdengar dari tempat itu. Tidak kusangka ternyata ada tamu. Fluktuasi energi telah berubah menjadi sesosok wanita yang cukup cantik dan tidak lain, itu merupakan wanita setengah dewa jahat. Pandangan mata dari Tuan Pemakan Jiwa melihat pada wanita ini dan kemudian dia mengatakan, "Tidak kusangka bahwa kekuatanmu telah mencapai puncak reinkarnasi kelima dan bahkan kau juga memiliki kekuatan jiwa di batas kenaikan abadi." Tanpa ragu lagi kekuatan jiwa disebarkan dari dalam tubuh wanita setengah dewa jahat ini dan dia akan mengendalikan pasukan yang telah dibawa oleh Tuan Pemakan Jiwa. Tapi Tuan Pemakan Jiwa juga langsung memberikan penekanan kepada kekuatan yang tersebar. Bagaimanapun dia tidak akan pernah membiarkan pasukan yang telah dia bawa jatuh ke dalam kendali ras jahat asing. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Tuan Pemakan Jiwa bisa melakukan penyelamatan di dalam tempat ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.